Oke teman-teman, selamat sore. Saya ucapkan dari stasiun Solo Balapan. Hari ini hari Sabtu tanggal 31 Mei jam 4 sore. Bisa ditebak ya dari footage tadi saya ada di mana? Ya, saya lagi ada di kota Solo, tepatnya di stasiun Solo Balapan. Hari ini saya akan melakukan perjalanan di kota Semarang, yaitu turun di stasiun Semarang Tawang. Dan ada kejadian lucu teman-teman. Harusnya tadi saya itu naik kereta Joglo Semarang tepat di pukul 15.50, tetapi karena ada keterlambatan sehingga ya karena hujan ya, faktor hujan, jadi ada keterlambatan sehingga pindah kereta menjadi kereta Banyubiru. Jadi sini saya akan mereview kereta Banyubiru dengan tujuan akhir yaitu stasiun Semarang Tawang yang akan diberangkatkan nanti pukul 17.50 teman-teman. Untuk saat ini stasiun Solo Balapan cukup ramai. Tadi di parkiran juga terlihat banyak parkiran motor atau mobil ya teman-teman. Dan juga penumpangnya juga menumpuk ini. Juga hujan, syahdu banget. Apalagi nanti di kereta kayaknya beli coklat panas sih, kayak enak seger kalau nggak mager ya. Dan juga tadi untuk layanan face recognition-nya sedang diperbaiki kayak teman-teman, jadi tadi harus scan manual ke petugas yang ada di sebelah kiri tersebut. Untung tadi tidak antri ya untuk masuk ke ruang tunggu ya. Dan juga teman-teman, sekedar info tambahan, di stasiun Balapan ini juga terdapat beberapa fasilitas seperti musola, toilet, ruang tunggu luxury, pos kesehatan, ruang menyusui, dan juga pertokoan, juga restoran atau kafe ya. Jadi cukup banyak fasilitas yang ditawarkan atau disediakan di stasiun Solo Balapan. Dan inilah keadaan stasiun Solo Balapan saat ini. Untuk di jalur 1, 2, 3 di depan itu belum ada kereta yang masuk. Nanti di di jalur 6 itu untuk jalurnya kereta api Banyubiru. Jadi nanti kita pindah di stasiun atau di bangunan sebelah utara. Tampak masih mendung dulu, gerimis ini kayaknya. Cuma di dalam stasiun aman sih, nggak kehujanan soalnya ini kanopinya luas ya sampai di jalur sebelah sana. Dan itu adalah musolanya. Untuk jalur 1 ada sebelah sini, 2 sini, dan 3 sana. Di 456 ada di bangunan sebelah utara. Dan terlihat di layar di jalur 3 ada kereta Jayakarta yang nanti akan berangkat di pukul setengah 6 ya, 17.29. Oke. Jadi seperti inilah tampak dari jalur 1 atau dari pintu keberangkatan stasiun Solo Balapan. Kalau untuk KRL itu ada pintu tersendiri teman-teman, jadi kita harus naik. Itu kelihatan ya skybridge, itu harus menyeberang ke bangunannya sebelah utara itu untuk scan dari kartu atau tiket KRL-nya. Dan tak lupa juga informasi bahwa Solo Balapan ini berada di ketinggian 93 meter di atas permukaan laut. Tadi lumayan tinggi juga. Dan juga ada pos-pos satpam di setiap titik-titiknya, jadi jika Anda perlu atau memerlukan bantuan itu bisa
bertanya kepada satpam untuk informasi lebih jelasnya juga. Dan juga ada banyak-banyak toko-toko yang ada di stasiun Solo Balapan ini ya. Aduh, agak belibet bilang ya. Ada toko roti, terus makan cepat saji, juga bahkan minimarket juga ada ya. Di bangunan utara juga ada. Jadi komplit, mantap. Apalagi kalau hujan-hujan gini butuh kehangatan ya, seperti kopi atau teh, itu bisa kita beli di outlet ini. Oke, jadi sambil menunggu ya, karena masih lama banget. Untuk keberangkatannya masih jam 17.50, sedangkan ini masih jam setengah 5, belum ada ya. Masih 1,5 jam untuk menunggu keberangkatan kereta api Banyu Biru yang akan saya tumbang. Ya putre, tadi harusnya naik yang Jogja sama Karto, tapi ya karena faktor cuaca juga yang mengakibatkan saya terlambat. Meskipun nggak ini ya, nggak jauh-jauh banget keterlambatannya, tapi kan namanya kereta itu kan banget guys. Apa yang gak enak ya, bingung nih. Makan tapi masih kenyang, mau ngopi tapi tadi di rumah udah ngopi. Mungkin duduk-duduk aja lah sambil nanti nunggu kereta lain yang masuk atau berangkat dari stasiun Solo Balapan ini. Adem sih suasananya, sejuk. Oke lah teman-teman, nanti tunggu ya untuk kedatangan kereta api Banyu Biru yang masih 1 jam setengah. Oke, tadi itu lor untuk kereta ya Banyu Biru, tadi kan saya pesen di ekonomi ya. Nah itu tinggal 1 kursi doang ya udah, jadi saya kebetulan banget kan kepepet karena harus menyusul, terus pas banget tinggal 1 kursi. Jadi di sampingnya ada orang teman-teman. Jadi nanti kalau apa namanya vlognya kurang perfect atau kurang gimana, kurang bicara, kurang ngomong, itu mohon dimaklum ya teman-teman, karena nggak enak juga kalau banyak ngomong terus di samping orang yang kita nggak kenal gitu ya teman-teman. Jadi mohon nanti dipahami ya, dimaklumi kalau vlognya nanti kurang untuk ngobrol-ngobrol ya, tapi tetap saya usahakan untuk banyak footage ya teman-teman. Kita pindah dulu menyeberang ke bangunan sebelah utara. Di jalur 4 nanti ada RL teman-teman, menuju stasiun Jogja ya. Dan ini adalah bangunan sebelah utara yang untuk jalur 5, 6, 7 sampai 8 teman-teman. Dan 17.22 nanti ada kereta Malabar yang berangkat dari stasiun Solo Balapan di jalur 1. Wah, kereta apa ya? Pakai C1. Tampaknya 12 Semarkerto ini.
Iya kan, jalur Semarang-Kerto. Masuk di jalur 6 untuk kereta api Joglo Semarang-Kerto, yang nantinya juga akan berhenti di stasiun Purwokerto, teman-teman. Melihat banyaknya penumpang yang naik dan turun di stasiun Solo Balapan, ini memperlihatkan okupansi yang tinggi di wilayah Solo Balapan ini, teman-teman ya, terutama di Daun 6 atau di stasiun Jogja Solo itu untuk okupansi penumpangnya tinggi sekali. Jadi memang menjadi ladang bisnis atau apa ya, panen lah untuk KAI, karena memang sangat tinggi untuk uh, antusias penumpang yang turun dan naik di kereta api. Jadi banyak-banyak kereta mewah yang ada di Daop 6 ini, teman-teman. Harus mungkin kedepannya bisa merata ya di semua Daop-Daop yang ada di wilayah Jawa itu. Kita naik di stasiun Solo dengan tujuan akhir stasiun Pasar Senen. Bagi Anda penumpang kereta api Jayakarta yang masih berada di luar kereta, kami persilakan untuk masuk dalam rangkaian kereta. Selamat dalam perjalanan. Kita naik di ekonomi 2, teman-teman. Ekonomi 2 ada di sebelah sini. Di kursi 2A kita lihat di depan atau di belakang ya. Waduh, di belakang, teman-teman. Kita masuk dulu. Nomor 2A, tapi dapat jendela yang tidak full black. Adalah nggak apa-apa, dinikmati aja. Oke, teman-teman, kirain tadi itu aduh banyak banget ya yang naik dari stasiun Solo Balapan, karena memang tiketnya yang begitu murah, teman-teman, dan sangat dijangkau oleh semua kalangan. Dan sebenarnya ngincer di bagian depan rangkaian sih, Pak. Cuma karena tadi kepepet aja, ternyata dapat bagian belakang dan sisa satu kursi yang tadi saya beli itu adalah kursi 2A ini. Jadi ya disyukuri aja lah dapat kursi, padahal enggak, nanti enggak bakal berangkat kita. Dan minusnya cuma dapat jendela separuh, nggak sampai separuh, seperempat aja, tapi ya apalah, enjoy. Dan nanti kayak sepertinya di samping saya ada orang, jadi nanti kalau saya nggak banyak ngomong itu udah harus dimaklumin ya, karena juga nggak enak untuk mengganggu kenyamanan orang lain gitu. Mantap guys, sebentar lagi diberangkatkan lagi dari stasiun Solo Balapan menuju Semarang Tawang, sekitar 3 menitan lagi ya, teman-teman. Dan semoga sampai tujuan selamat dan tepat waktu.
ada kendala apapun. Mantap. Dapat jendela yang segini, cuma nggak apa-apa lah, yang penting bisa ngeliat daerah luar. Dan seperti biasa dilengkapi di meja kecil, terus juga ada colokan, di sini juga ada kantong buat naruh ya barang-barang kecil lah seperti kresek atau minuman gitu ya. Dan ada juga kresek buat sampah ya, atau tas sampah. Terus juga ada ini kayaknya candelan ya, tapi di atas juga ada teman-teman, tapi dia kayaknya nggak tahu ini apa. Jadi biasanya umumnya di sebelah atas untuk apa namanya, menggantungkan baju atau barang-barang kecil yang bisa digantungkan gitu. Dan untuk ekonomi di kereta api biru sudah menggunakan kereta api ekonomi new generation modifikasi teman-teman ya. Dan untuk kursinya sudah searah dengan lajunya kereta, jadi menghadap ke depan semua, tidak ada yang membelakangnya atau yang berhadapan. Dan juga bisa di reclining atau di revolving juga teman-teman, berdasarkan lajunya kereta gitu. Dan juga untuk fasilitas ada lampu di tengah ya, bentuknya bulat-bulat gitu. Dan juga rak bagasi yang bisa menyimpan koper, tas atau barang-barang yang misalnya tidak bisa ditaruh di bawah, atau kalau perlu kita bisa menyimpan di bagian belakang sini teman-teman. Nah seperti ini contohnya, ini bisa disimpan di belakang itu. Dan juga ada papan informasi seperti suhu, kemudian jam, dan ada nama atau papan dari konduktornya. Dan juga layar sebagai papan hiburan yang tentu isinya adalah berkaitan dengan KAI ya. Dan di atas saya juga ada paling pemecah kaca apabila digunakan untuk posisi darurat atau keadaan darurat ya. Di ekonomi 2 ini cukup ramai teman-teman, kayaknya full deh kalau saya lihat tadi, soalnya juga sisa satu kursi itu kursi saya sendiri. Tapi untuk saat ini di samping saya belum ada orang yang menaiki, entah naiknya dari mana saya nggak tahu. Tapi saya cek tadi di dan tepat pukul 17.50 kereta api Banyu diberangkatkan ya teman-teman. Tadi nggak sempat untuk melihat lokomotifnya karena posisi lokomotif itu berada di luar peron, jadi pasti hujan. Oke, nanti waktu turun saya coba lihat ya lokomotifnya yang dinas itu lokomotif seri berapa. Oke, sampai ketemu di footage selanjutnya. Dan untuk space kaki ya, dari kursi saya di kursi ke depan itu jaraknya cukup luas ya, hampir satu tangan tuh, satu kepal tuh nggak cukup, bisa longgar banget ya, bisa agak selonjoran gini. Namun minusnya apa, nggak ada leg pressnya seperti di eksekutif, tapi untuk kelas ekonomi ini sudah cukup enak teman-teman. Dan apa namanya, lebih nyaman daripada ekonomi generasi sebelumnya gitu.
Mantap ya, semoga semakin dikembangkan oleh KAI untuk kereta-kereta ekonomi selanjutnya agar lebih nyaman lagi dan lebih banyak peminatnya. Untuk kereta api Banyu Biru khususnya di rangkaian 2 ini memakai kereta api K3012 tahun berapa tadi? 08, bukan tahun sih, urutan 08 atau absen nomor 8 tahunnya itu 2012. Dimulai dinasnya itu tahun 2012 dengan batas penumpang atau maksimal penumpang adalah 72 penumpang. Jadi cukup banyak ya. Dan untuk kamar mandi ada di sebelah belakang saya atau tepat di belakang nomor kecil. Dan nanti akan saya review untuk toiletnya ya. Dan untuk ruang makan atau kereta restorasi itu berada di jauh di belakang saya, tepatnya setelah ekonomi 5 kalau nggak salah ya. Jadi jauh banget. Nanti kalau saya pengen pesan cemilan kayaknya harus mengandalkan ini deh, pramugari atau pramusaji yang berkeliling di setiap kereta itu karena cukup jauh ya, dan juga malas juga untuk ke sana gitu. Untuk saat ini perjalanan sudah menempuh sekitar ya 20 menit ya sejak diberangkatkan tadi. Untuk estimasi waktunya itu kalau berdasarkan jadwal itu sampai di Semarang Tawang itu pukul 20.02 atau lebih 2 menit ya. Semoga tepat waktu atau kalau bisa malah lebih cepat, itu malah lebih baik. Ya udah, pokoknya dinikmatin aja lah ya perjalanannya ya. Mantap, ini cuaca mendung habis hujan, nah AC itu aduh ngantuk teman-teman. Adik saya sempat ini ya merem live karena saking ngantuk ya, saking enaknya hawa. Dan untuk trademarknya tadi apa ya, belum sempat lihat sih trademark kereta ini. Nanti deh coba kalau bisa saya lihat untuk trademarknya, karena tadi saya lihat terakhir tuh kecepatannya tuh masih di 100 ya teman-teman. Nggak tahu tadi belum saya lihat tuh ya. Periksa dan titik kembali barang bawaan Anda dan sampai yang tertinggal atau tertukar. Bagi yang turun di stasiun Saluk yang berada di kereta eksekutif akan geser maju ke depan. Sedangkan Anda berada di kereta ekonomi 123 yang bergeser mundur ke belakang. Untuk penumpang Anda turun di peron stasiun Saluk. Tiba di stasiun Salem tepat pukul 6:11 tadi ya, dan akan diberangkatkan kembali pukul 6:14. Cuaca di sini cukup gerimis. Oke, diberangkatkan kembali dari stasiun Salem. Mari kita tutup. Dan kita review untuk toiletnya. Jadi seperti ini toiletnya dari kereta api Banyu Biru dengan nuansa ini ya, keramik, dan ada wastafelnya yang tentunya berfungsi dengan baik. Juga ada tempat sabun dan ada kaca yang cukup besar, juga pengering yang otomatis, juga ada pengaruh ruangan. Untuk toiletnya toilet duduk ya,
Di samping ada tisu, ada shower juga, dan ada tabung flash di sini. Nah, jendela cukup luas, cukup bersih, cukup apa ya, bagus lah untuk kelas ekonomi. Tiba di stasiun Gundih tepat pukul 18.31, yang akan diberangkatkan kembali nanti sekitar pukul 18.35. Di sini melayani turun dan naiknya penumpang teman-teman di stasiun Gundih. Stasiunnya ada di sebelah kanan teman-teman, tapi kayaknya saya nggak turun, nanti aja turun. Oke teman-teman, untuk stasiun yang dilewati oleh atau yang diberhentiin oleh kereta api Banyu Biru ini cukup banyak. Mulai dari berangkat dari Solo Balapan, kita menuju ke stasiun Kadipiro melewat langsung, kemudian stasiun Kalioso, berjalan langsung, kemudian di Salon tadi berhenti, Sumberlawang kita langsung, Gopra kita langsung, dan stasiun Gundih ini kita berhenti. Dari Gundih ini kita akan melewati stasiun Karangsono, Telawa, Padas, Kedung Jati, Tanggung, Brumpung, Alas Tua, dan terakhir Semarang, Tawang. Jadi cukup banyak pemberhentiannya atau stasiun yang dilewati. Dan untuk saat ini sampai di Gundih tepat waktu teman-teman, tepat di pukul 18.31 tadi sampai, dan sebentar lagi akan diberangkatkan kembali pukul 18.34 dari jalur 1 stasiun Gundih. Teman-teman, seperti yang saya jelaskan tadi bahwa kereta api Biru ini hari ini sangat-sangat penuh karena memang untuk tiketnya terjangkau sekali, baik dari eksekutif maupun ekonomi ya. Dan ini dari Solo Balapan ke Semarang untuk kelas ekonomi itu membawa sekitar 5 rangkaian ekonomi dan 2 kelas eksekutif, dimana untuk kelas ekonomi itu berharga 40.000 salah 40.000 ya, dari stasiun Solo Balapan ke stasiun Semarang Tawang. Sedangkan untuk kelas ekonomi itu bertarif sekitar kalau nggak salah 80.000 itu dari Solo Balapan ke stasiun Semarang Tawang. Jadi harap maklum ketika kalian atau Anda naik kereta api ini penuh banget, baik eksekutif maupun kelas ekonomi, karena memang tarifnya yang begitu sangat-sangat murah dan sangat terjangkau. Dan untuk saat ini kita berhenti di stasiun Telawa ya. Kita berada di stasiun Telawa ini tadi
nggak sempat turun karena ketiduran teman-teman. Bangun-bangun sudah di Telawa. Dan spesialnya tadi saya sempat memesan ya apa namanya minuman di kereta api restorasi secara online, yaitu apa, coba tebak. Oke, mari kita review minuman yang saya pesan. Ini dia minuman yang saya pesan melalui aplikasi KAI Akses di menu dari food ya, lengkap dengan tas terpasti kereta api banyak biru. Memesan coklat yang harganya 14.000, naik 1.000 ya, sebelumnya 13.000. Dan ini adalah minuman favorit saya ketika naik kereta api, tidak pernah tergantikan minuman yang selalu saya pesan karena adalah favorit saya. Yuk kita minum hot coklat ini. Oke teman-teman, kita sudah berangkat dari stasiun Telawa menuju stasiun selanjutnya, yaitu stasiun Padas yang akan dijadwalkan pada 19.15. Dan untuk saat ini masih tepat waktu teman-teman, entah melewati langsung atau berada di stasiun-stasiun itu masih berjalan normal, tidak ada keterlambatan. Dan kurang lebih 5 stasiun lagi untuk kita sampai ke stasiun Semarang Tawang di pukul 20 lebih 2 menit. Dan hawanya itu semakin lama semakin malam itu semakin sejuk, bikin ngantuk teman-teman. Tadi saya sempat ketiduran itu hampir 20 atau 25 menitan lah, terus bangun-bangun sudah sampai Telawa. Terus minuman yang saya pesan tadi sudah diantarkan, yaitu hot coklat. Oke lah teman-teman, mungkin nanti saya cari makannya waktu di Semarang aja lah, meskipun udah lapar teman-teman. Dari Solo tadi udah lapar, terus mikir-mikir ya udahlah di Semarang aja gitu makannya. Oke, dan masih ramai, belum banyak yang turun. Kemungkinan banyaknya yang turun juga di Semarang Tawang sebagai tujuan akhir dari kereta Banyu Biru ini. Kita berhenti di stasiun Brombong tepat di pukul 19.03. Kalau dilihat-lihat ini hujannya merata ya, dari Solo tadi masih hujan sampai sini masih lumayan deras. Berarti prediksi saya di Semarang juga kayaknya hujan ya teman-teman ya. Bentar lagi akan diberangkatkan kembali dari stasiun Brombong. Untuk rangkaian ekonomi ini belum memakai akordeon ya, masih memakai sambungan karet. Jadi untuk kebisingan masih sangat-sangat terasa, apalagi kalau melewati bagian wesel itu sangat-sangat berisik, dan jika pintunya terbuka lebar akan sangat terasa keras sekali. Kita sudah sampai di stasiun Semarang Tawang, tepat di pukul 20.02. Oke, tepat waktu kita sampai. Sampai stasiun Semarang Tawang. Dan untuk rangkaian yang saya tumpangi di ekonomi 2 memakai K3008 ya, untuk deponya yaitu SLO atau Solo, mulai dinasnya 14 Agustus tahun 2012, Semarang Tawang. Untuk lokomotif
yang berdinas tadi adalah CC 2018322. 83 adalah tahun produksi, bukan produksi ya, tahun dinasnya, dan 22 adalah nomor absennya. Depo itu Sidotopo. Yuk kita keluar dari stasiun, dan terima kasih untuk teman-teman yang selalu menonton video-video saya. Tunggu video-video selanjutnya, kita akan trip kemana lagi, tunggu saja infonya, atau tunggu video-video saya selanjutnya di channel ini ya teman-teman. Jangan lupa share, komen, subscribe, dan juga komen. Bye bye, see you the next trip. Semarang, Tawang. Yuk keluar.